Seleksi year to row atau seleksi satu tongkol satu baris merupakan modifikasi dari seleksi massa yang merupakan salah satu metode seleksi pada tanaman penyerbuk silang untuk meningkatkan karakter kuantitatif suatu populasi. Seleksi satu tongkol satu baris juga pada beberapa siklus generasi seleksi akan menghasilkan populasi baru yang mempunyai karakter-karakter sesuai atau berdasarkan target seleksi yang diharapkan. Tujuan dari seleksi year to row ini adalah untuk perbaikan dari hasil seleksi massa, juga pembentukan galur inbreed secara efektif. Kelebihan dari seleksi year to row ini diantaranya yaitu merupakan modifikasi dari seleksi massa, seleksi individu tanaman dengan sifat yang dikehendaki didasarkan pada fenotip, dilakukan uji keturunan tanpa atau sebagian kontrol persilangan, serta menghasilkan varietas bersari bebas. Baik, untuk sebab kelemahan dari seleksi year to row sendiri itu adalah kemungkinan terjadinya sebuah inbreeding. Nah, inbreeding sendiri itu adalah perkawinan yang sekerabat. Nah, cukup besar karena setiap barisan yang dari satu tongkol sendiri itu merupakan satu family. Nah, timbulnya inbreeding ini mengurangi sebuah kemajuan genetik. Pada proses selanjutnya, seleksi ini akan efektif untuk sifat-sifat yang heritabilitasnya tinggi dan sangat rendah untuk heritabilitasnya yang sangat rendah. Metode ini terbagi ke dalam beberapa tahapan, dimulai dari penanaman pada musim pertama, di mana tanaman jagung yang akan diperbaiki sifatnya dipilih sesuai dengan kehendak, lalu lakukan pemanenan dan pemitilan. Setelah itu, tongkol yang sudah dipipil diberi tanda pembeda seperti pada gambar di samping. Tahap selanjutnya yaitu sebagian dari benih yang terpilih ditanam kembali pada suatu barisan dalam penanaman musim kedua. Seperti pada gambar disimbolkan dengan huruf A, C, F, dan H. Lalu ketika sudah memasuki masa panen, lakukan pemanenan dan pilih hasil terbaik, lalu lakukan uji keturunan. Baik, tahapan terakhir pada metode ini yaitu penanaman kembali hasil-hasil terbaik tadi pada musim ketiga dan lakukan hingga panen. Jadi untuk total penanaman pada metode ini itu sebanyak 3 kali, dan yang dipilih itu yang hasilnya memang terbaik dari ketiga penanaman tersebut. Terima kasih. Untuk salah satu contoh penelitiannya yaitu berjudul pengelompokan genotip pada tanaman jagung lokal yaitu jagung pulut dengan seleksi tongkol kebaris. Jadi pada judul ini itu menggambarkan fokus penelitian pada pengelompokan genotip jagung pulut dengan menggunakan metode tongkol satu baris atau year to row. Dan untuk selanjutnya itu metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu dengan deskripsi kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data yaitu survei langsung ke lapangan. Dan di penelitian ini dilakukan di Dusun Kanyuwangi, Desa Gendong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada penanaman jagung pulut ini dilakukan dengan metode year to row, di mana setiap tongkol jagung ditanam dalam baris terpisah. Nah, dalam hal ini sampelnya itu terbagi dalam 10 dari T1 hingga T10. Untuk parameternya yaitu parameter kualitatif dan parameter kuantitatif. Data yang diperoleh yaitu dengan survei langsung dan hasil laboratorium. Selanjutnya itu adalah hasil penelitiannya. Dalam hasil penelitian ditunjukkan dari ke-10 T10 sampel tersebut, hanya T5 yang lolos seleksi berdasarkan parameter kualitatif dan memiliki kenampakan yang homogen. Namun untuk parameter kuantitatif, varietas masih ditemukan pada beberapa genotip seperti pada genotip T6 dan T9 yang memiliki peluang rendah untuk menjadi homogen. Nah, jadi pada penelitian ini menekankan pentingnya metode seleksi tongkol kebaris dalam memperoleh genotip jagung pulut yang produktif dan seragam, sehingga dapat meningkatkan produktivitas jagung pulut lokal yang saat ini masih cukup rendah.